الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Santri Milenium. Insyaallah kita akan mencoba untuk kembali menggali apa yang ada dalam kitab Al-Alaq. Insyaallah kali ini kita akan mencoba untuk menggali bait ke-19 dalam kitab Al-Alaq. Likullin ila sa'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu kabeh wong maring derajat luhur obai ati tapi kidik para rajul iku netepi. Likullin ila sakwi, setiap orang itu menuju ila sakwil ula, pada derajat yang luhur. Apa? Harokatu, gerak hatinya, keinginan hatinya. Tapi walakin azizun fir rijali tabatu, tapi hanya sedikit sekali dari rajul, laki-laki, tapi dalam hal ini juga perempuan juga, sedikit dari mereka tabatu yang tetap dalam jalan perjuangannya. Semua orang itu punya keinginan untuk selalu mencapai derajat yang tertinggi. Hatinya itu pasti menginginkan untuk bisa berjalan ke derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Intinya adalah tempat-tempat mulia. Hati selalu mengarah ke sana, tidak ada yang tidak. Orang yang di bawah pasti ingin ke atas, orang yang di tengah pasti ingin ke atas, orang yang sudah di atas juga ingin ke atas lagi. Apapun itu, entah dalam kedudukan, keunggulan, pendidikan, ilmu, kekayaan, atau apapun. Tapi dari semua orang itu yang punya keinginan dalam hatinya, hanya sedikit sekali yang mau menempuh jalannya dan tetap dalam perjuangan. Ini menarik. Mengapa? Karena hal ini penting sehingga disampaikan dalam kitab Al-Alaq bahwa orang itu kalau mau sukses itu ada 3 hal yang harus dilakukan, harus dipunyai, harus dikumpulkan. Yang pertama adalah adanya kemauan itu sendiri, yang kedua adalah kerja keras, dan yang ketiga adalah ketabahan dan kesabaran. Keinginan atau kemauan saja tanpa kerja keras maka tidak akan ada hasilnya. Ada keinginan, ada kerja keras, tapi kerja kerasnya tidak dilandasi dengan ketabahan dan kesabaran, maka akan tergesa-gesa, akan cepat capek, akan cepat pengen berhenti. Maka ketiga hal ini menjadi penting. Tabah dalam perjuangan, kesabaran dalam perjuangan, tetap dalam perjuangan, itu punya 6 resep. Yang pertama jelas, orang kalau pengen dia menempuh jalan itu kuat, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguatkan visi.
Orang kalau punya visi, oh harus kemana, mau jadi apa, entah visi dunia atau visi akhirat, maka dia akan semangat dalam melakukan perjuangan. Yang kedua, setelah punya visi, misalkan ingin menjadi orang yang ketika akhir hidupnya husnul khatimah, punya visi itu, maka dia setelah itu menyusun misi. Oh, bagaimana cara untuk menyusun misinya? Berarti dia harus berjuang bagaimana cara menegakkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Di list apa perintah Allah? Sholat kalau bisa jamaah, kalau bisa di awal waktu. Mencari ilmu, bersedekah, dan lain sebagainya. Detail-detail aktivitas itu disebut sebagai misi. Setelah menyusun misi, harus melakukan pendisiplinan diri, karena musuh utama diri kita adalah diri kita sendiri. Orang malas, maka visi dan misinya berarti mungkin belum kuat. Maka kalau orang itu sudah punya visi, menyusun misi, yang harus dilakukan ya melawan kemalasan, meningkatkan visinya untuk melawan kemalasan. Dan ketika visinya mulai kendor, ditingkatkan lagi sehingga malasnya dilawan lagi. Setelah orang itu melawan kemalasan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari kekuatan rohani dengan Quran dan zikir. Kita tidak bisa berjuang sendirian. La haula wala quwata illa billah. Bahwasanya kita itu tidak punya daya upaya dan kekuatan, hanya kekuatan itu datangnya dari Allah, maka kita harus perlu bersandar kepada Allah. Disitulah kekuatan rohani menjadi. Setelah itu mohon diberi kekuatan kepada Allah. Mencari kekuatan rohani dengan Quran dan zikir, ditambah dengan doa. Dan yang nomor 6 adalah mengilmui apa yang menjadi visinya, menjadi misinya. Bagaimana cara melawan kemalasan, bagaimana cara mencari kekuatan rohani, dan bagaimana caranya memohon kekuatan. Semua itu diilmu. Dan orang semakin tinggi dia menginginkan sesuatu, maka semakin besar usaha yang harus dilakukan. Paling mudah contohnya adalah orang pengen nyalon lurah, maka katakanlah biaya digunakan untuk kampanye, akomodasi, konstituen dan segala macamnya 1 miliar. Itu untuk lurah. Ketika dia pengen mencalonkan diri menjadi DPR provinsi, tentu usahanya harus lebih, yang harus dikeluarkan harus lebih banyak. Apalagi dia mau mencalonkan diri sebagai presiden. Semakin tinggi kedudukan yang ingin dicapai, semakin besar usaha yang harus dilakukan. Tapi kalau orang itu berusaha keras mencapai derajat yang tinggi, maka semakin besar kepuasan dan kebahagiaan yang diperoleh. Kita punya contoh Rasul yang oleh Allah disebutkan dalam Quran dan akhirnya menjadi contoh yang kita kenal sebagai ulul azmi, yang mempunyai ketabahan hati. Ulul mempunyai azmi, azam yang kuat, tekad yang kuat, ketabahan hati yang kuat, kesabaran yang kuat. Yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kelima Rasul itu mendapatkan cobaan dan rintangan yang sangat berat dalam menyebarkan dan menegakkan agama Allah. Tapi meskipun berat, amat berat, sangat berat, tapi
mereka diberikan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nabi Nuh, bagaimana diajak ketika membuat bahtera, sampai akhirnya semua peternakan, pertanian ludes dilahap oleh banjir. Nabi Ibrahim bagaimana berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala sampai kemudian beliau dibakar. Nabi Musa, proses perjalanan yang panjang membebaskan diri dari perbudakan, dari kesyirikan, dan bahkan dilawan oleh kaumnya sendiri yang ngeyel, keras kepala. Nabi Isa, bagaimana beliau menyebarkan agamanya, kemudian dihianati juga oleh salah satu muridnya, dikejar-kejar oleh tentara Romawi, hingga akhirnya akan disalib, meskipun Allah kemudian menyelamatkan. Kemudian Nabi Muhammad, kita tahu sendiri bagaimana sirah menderita. Itu adalah contoh mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan dijuluki sebagai ulul azmi karena punya keteguhan, ketabahan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, dan itu tidak mudah. Maka yang penting dalam bait ini adalah orang kalau mau mendapatkan derajat luhur yang harus dia lakukan adalah berjuang, dan karena perjuangan itu continue, terus-menerus, tidak hanya sepotong-sepotong, maka yang harus dilakukan adalah melatih ketabahan dalam diri. Sehingga orang kalau tabah itu berarti dia akan istiqomah. Orang berjuang, dia istiqomah berjuang, maka dia akan selalu continuous improvement, akan selalu naik derajatnya, pengembangannya. Orang pengen sukses harus punya azam yang kuat, kemauan yang kuat, keinginan yang kuat, kerja keras dan ketabahan. Dan jangan lupa, ketika sudah berjuang, sudah tabah, tapi Allah menggariskan yang lain, itu adalah yang paling baik yang dikasihkan Allah. Semua yang dikasihkan Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Selalulah berprasangka baik pada Allah, karena bisa jadi yang dicapai pengen dicapai A, tapi dapatnya B, itu karena pada B terdapat hal yang lebih indah, pada hal yang lebih baik dan memberkahi dibandingkan dengan ketika mendapatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.